sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Agustian Sinambela dari Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan. Oke, teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran tuh gimana caranya Indonesia yang punya ribuan pulau, banyak banget suku, bahasa, dan budaya bisa tetap jadi satu negara sampai sekarang? Kalau dilihat ya, padahal kalau perbedaannya itu banyak banget, tapi faktanya kita memang tetap bisa hidup berdampingan. Nah, jadi di video kali ini kita bakal bahas salah satu konsep penting yang jadi kunci pemersatuan itu, yaitu wawasan Nusantara. Kita juga akan lihat di mana konsep ini dipahami sebagai bagian dari geopolitik Indonesia. Di sini saya akan membahas materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang saya angkat dari Critical Book Review 2 buku, yaitu buku utama yang judulnya Pendidikan Kewarganegaraan dan buku yang kedua itu buku ajar pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pertama, di mana materi pertama kita akan membahas mengapa wawasan Nusantara itu penting. Jadi, Indonesia itu kan adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini adalah sebagai kekuatan, tetapi sekaligus tantangan. Tanpa cara pandang yang menyatukan, keberagaman bisa menjadi sumber perpecahan. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa wawasan Nusantara hadir sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, agar seluruh perbedaan itu tetap bersatu dalam satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air. Setelah kita mempelajari mengapa wawasan Nusantara penting, maka selanjutnya kita akan masuk ke pengertian geopolitik. Jadi, apa itu pengertian geopolitik? Kata geopolitik berasal dari bahasa Yunani, artinya geo. Artinya geo itu bumi, dan politik berasal dari politeia yang berarti urusan negara. Jadi secara sederhananya, geopolitik adalah sistem kebijakan dan strategi nasional suatu negara yang didasarkan pada kondisi geografisnya. Di mana geopolitik Indonesia berbeda dengan konsep Barat. Indonesia tidak mengenal ekspansi atau dominasi wilayah lain. Jadi geopolitik Indonesia berlandasan kepada Pancasila, mengedepankan kerjasama, kemanusiaan, dan perdamaian. Selanjutnya kita akan mempelajari konsep dasar wawasan Nusantara. Di sini kita ketahui bahwa ya, kata wawasan kalau berasal dari bahasa Jawa itu artinya wawas, cara memandang atau meninjau sesuatu. Kalau kita lihat dari kata Nusantara, terdiri dari dua kata itu, Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan Antara yang menunjukkan letak di antara dua unsur. Jadi Nusantara itu adalah kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, di mana benua Asia dan benua Australia, serta kita juga terletak di dua samudra, di mana Samudra Pasifik dan Samudra India. Jadi, wawasan Nusantara itu berkembang berdasarkan sejarah, budaya, falsafah, dan kondisi geografis kepentingan bangsa. Konsep ini menjadi pedoman pola pikir dan pola tindak dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Selanjutnya kita akan mengetahui 3 unsur utama wawasan Nusantara. Jadi, di mana 3 unsur ini yang pertama itu bagian wadah
yaitu seluruh wilayah Indonesia, beserta kekayaan alam dan seluruh penduduknya. Daratan, lautan, dan udara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua itu bagian isinya, di mana yaitu aspirasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, laut bukan pemisah antar pulau, melainkan justru menjadi pemersatu wilayah. Yang ketiga itu tata laku, yaitu sikap dan tindakan nyata masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya kita masuk ke implementasi dan tantangannya. Wawasan Nusantara itu diterapkan dalam 4 bidang utama, di mana yang pertama itu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Namun, kalau kita lihat penerapannya, tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan nyata yang dihadapi, di mana seperti pengaruh globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan, konflik sosial akibat perbedaan suku dan agama, dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Jadi, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai wawasan Nusantara. Sekian dari pemaparan materi saya, di mana di sini sebagai kesimpulan dari materi saya, bahwa wawasan Nusantara bukan sekedar konsep akademis. Ini adalah cara pandang yang harus kita hayati dan praktikkan setiap hari dalam sikap menghargai perbedaan, mencintai tanah air, dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi di sini saya berharap video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.